Mereka membangun narasi syubhat bagi yang meragukan nasab Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara-saudaraku yang setia dengan channel kami, channel Bejo Donya Akhirat. Doa kami selalu terlimpah buat saudaraku semua. Semoga saudaraku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mendapatkan keberkahan, rezeki yang berlimpah ruah, halalan thayyiban. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Mereka membangun narasi syubhat bagi yang meragukan nasab Ba'alwi, karena sudah tidak bisa lagi untuk berpikir secara waras. Makanya bikin narasi syubhat. Mereka terbelenggu oleh doktrin serta terpenjara di dalam fanatisme buta. Hanyalah yang mau merobohkan tembok kedunguan. Dialah yang merdeka sepenuhnya dari perbudakan spiritual. Inilah sejumlah narasi yang dibangun oleh para mukibin, namun sangat mudah untuk dipatahkan. Yang pertama, bahwa nasab Ba'alwi sudah pernah diijma para nasabah atau ahli nasab. Kevalidannya hukum khorqul ijma, menyalahi ijma, tidak boleh dan tidak dibenarkan. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa nasab Ba'alwi adalah di antara nasab paling sahih yang nyambung kepada Nabi. Jika ruang berpikir kritis disumbat, maka itu namanya pembodohan. Sekali lagi, namanya pembodohan pada saat ruang kritis disumbat. Ini jelas pembodohan. Islam menentang itu. Nasab Ba'alwi dikatakan di antara nasab paling sahih. Namun kenyataannya sampai tulisan ini diupload, mereka secara resmi belum bisa menjawab sejumlah pertanyaan publik. Dari uji kitab sezaman, uji secara kesejarahan, serta uji dengan ilmu genetik, semua gagal total untuk menyatakan bahwa nasab Ba'alwi itu sahih. Jadi jelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ingin tatabbu yang mengingkari nasab sadah Ba'alwi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan ulama yang memvalidkan. Orang yang paham sejarah dan bersikap insaf pasti tahu soal ini. Apalagi apalah arti segelintir orang di depan raksasa nasabah atau ahli nasab. Khilafnya tak dianggap. Dulu pernah ada pengingkaran di Timur Tengah, tapi tak lama syubhatnya padam karena hujahnya sangat lemah. Bahwa kebenaran tidak bisa diukur dengan jumlah secara matematika. Tidak bisa. Namun hanya bisa dinilai dari seberapa cerdas untuk memahami sesuatu secara ilmiah dengan nalar. Jikalau penelitian dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani lemah secara ilmiah, niscaya akan mudah terpatahkan lalu redup. Namun kenyataannya, namun faktanya, penelitian semakin berkembang dan semakin hari semakin diminati oleh publik. Ini faktanya. Jelas kan? Yang ketiga, berbicara soal hubungan ulama Nusantara dengan sadah Ba'alwi, antara lain adalah Kiai Haji Soleh Darat Semarang, guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Syekh Mahfud Termas, yang mencatat dalam salah satu kitabnya, beliau pernah belajar kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafakih Boto Putih Surabaya
sewaktu Habib Syekh tinggal di Semarang. Urusan silsilah nasab itu berbeda jauh dengan urusan silsilah ilmu. Jangan dicampur. Ini membuktikan bahwa kiai kita sudah mencontohkan bahwa kemuliaan ilmu di atas nasab, maka bergurulah kepada siapapun atas dasar ilmu, bukan nasab. Walau mereka nasabnya bermasalah, akan tetapi ia seorang yang berilmu dan alim dan akhlaknya baik. Lalu apa salahnya jika kita berguru kepadanya? Nah, jelas. Yang keempat, Habib Syekh Bafakih Boto Putih memiliki anak bernama Muhammad. Habib Muhammad memiliki anak bernama Alawi. Habib Alawi Bafakih ini dimakamkan di komplek pemakaman Menara Kudus. Akan aneh jika hanya beralasan tempat pemakamannya di samping makam orang mulia itu pertanda ia adalah orang mulia. Akan aneh pula jika tempat pemakamannya di samping makam Nabi itu tanda ia sebagai seorang dzurriyyah Nabi, apalagi dicap sebagai nabi. Jadi tempat pemakaman tidak bisa dijadikan sebuah patokan jika ia sebagai dzurriyyah nabi. Yang kelima, soal bagaimana sebagian masyayikh dan kiai kita takzim kepada habaib. Tak perlu diragukan lagi. Dari dulu hingga sekarang jika ada Y sebutan untuk Habib kecil atau muda yang ngaji di madrasah akan menggratiskan biaya syahriahnya. Jika ada Y yang kompeten untuk memimpin atau menjadi lurah pondok, maka para masyayikh akan memintanya untuk berkenan dicalonkan. Jika Y tadi berkenan maju sebagai calon ketua, sudah hampir dipastikan dia yang akan menang. Kurang keren bagaimana takzim masyayikh dan santri kepada habaib. Para masyayikh dan kiai kita takzim kepada habaib itu atas dasar husnudzon, karena dahulu belum pernah ada ulama Nusantara yang meneliti nasab Ba'alwi. Namun di era kisaran tahun 2022 lalu viral di tahun 2023, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menawarkan sebuah tesis ilmiah yang meneliti keabsahan nasab Ba'alwi, dan sampai saat ini belum ada yang dapat membuat antitesisnya. Itu yang kelima. Terus yang keenam, kita sebagai alumni harus ikut manhaj dalam berpikir dan beramal. Para masyayikh dan kiai sangat akrab dan menaruh hormat kepada mereka. Secara adab, kita dididik untuk menghormati kepada siapapun, serta menentang segala bentuk rasisme. Maka dalam hal ini kelompok dari siapakah yang merendahkan manusia atas dasar nasab? Silahkan diisi sendiri, dijawab sendiri, karena sudah jelas. Yang ketujuh, oleh karena itu sudah selayaknya kita mengikuti jejak beliau para masyayikh dan kiai dalam mentakzimi para sahadat habaib. Jika tidak bisa mentakzimi, minimal tidak menjelek-jelekkan mereka. Ketahuilah bahwa memberantas nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW hukumnya adalah fardu kifayah dan fardu ain, tergolong amar ma'ruf nahi mungkar, jangan di framing sebagai kebencian. Sekali lagi, saya yakin saudara-saudaraku seperti Kiai Maduddin Usman Al-Bantani dan Gus Fuad Pleret, terus Gus Abbas Buntut dan yang lainnya masih banyak. Tuanku Muda Kori, lah ini saya yakin beliau-beliau itu tidak mempunyai rasa kebencian sedikit pun terhadap Sadah Ba'alwi.
kan gitu. Cuma mereka mengatakan bahwa Kiai Imad itu pembenci dzurriyyah. Itu kan fitnah, padahal tidak membenci dzurriyyah, cuma mengkritisi saja. Jelas kan? Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.